Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Resta Irawan dari kelas TI Teknik Informatika semester 4. Kali ini saya akan menerapkan proses analitik hierarki proses atau AHP. Langsung saja. Apa itu analitik hierarki proses? AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh seorang profesor matematik University of Pittsburgh, kelahiran Irak, yaitu Thomas Elshati. AHP merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. Hal yang paling utama dalam AHP adalah hierarki fungsional dengan input utamanya resepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak struktur dapat dipecahkan ke dalam kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. AHP yang dikembangkan oleh Thomas Elshati dapat memecahkan suatu masalah yang terbilang kompleks, di mana jumlah aspek atau kriteria yang cukup banyak. Kompleksitas ini juga dapat disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi dalam pengambilan keputusan, serta belum tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan dapat dibilang tidak ada sama sekali. Apa saja dasar-dasar AHP? 1. Dekomposisi perbandingan nilai atau pertimbangan sinetesa prioritas. Kita mulai saja yang pertama, sinetesa prioritas. Sinetesa prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang dapat pada level terendah dalam hierarki sesuai dengan kriterianya. Yang kedua, dekomposisi. Dalam tahapan ini, struktur masalah yang terbilang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian dalam sebuah hierarki. Tujuannya adalah mendefinisikan dari yang umum sampai yang khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana, struktur berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan antara tujuan, kriteria, dan level alternatif. Masing-masing himpunan alternatif memungkinkan untuk dibagi lebih jauh untuk menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level yang paling atas dari hierarki merupakan tujuan dari penyelesaian masalah dan hanya ada satu elemen. Level berikutnya mungkin memiliki beberapa elemen sebagai kriteria, di mana masing-masing elemen tersebut bisa dibandingkan antara satu elemen dan elemen lainnya, memiliki kepentingan yang tergolong hampir sama atau tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok pada masing-masing elemen. Jika perbedaannya terlalu besar, harus dibuatkan level yang baru. Yang ketiga, comparative judgments. Dalam tahapan ini akan dibuat sebuah perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dalam hierarki dengan tujuan menghasilkan sebuah skala kepentingan relatif dari masing-masing elemen. Penilaian akan menghasilkan sebuah skala penilaian yang berupa angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan sebuah prioritas. Apa saja kelebihan AHP?
Kelebihan AHP. Yang pertama, kesatuan atau unity. AHP dapat menjadikan sebuah permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi sebuah model yang fleksibel dan tergolong mudah dipahami. Yang kedua, kompleksitas atau complexity. AHP dapat memecahkan suatu permasalahan yang tergolong kompleks melalui sebuah pendekatan sistem dan mengintegrasikan secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan atau interdependence. AHP dapat diimplementasikan pada elemen-elemen sistem yang tidak saling berhubungan dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, struktur hierarki atau hierarchy structuring. AHP dapat mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke dalam level-level yang berbeda, di mana masing-masing level berisikan elemen yang serupa. Yang kelima, pengukuran atau measurement. AHP menyediakan sebuah skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan nilai prioritas masing-masing elemen kriteria. Yang keenam, konsistensi. AHP mempertimbangkan suatu nilai konsistensi yang logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas. Yang ketujuh, sinentis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan dalam hierarki untuk mengetahui seberapa diinginkannya masing-masing alternatif yang ada. Yang delapan, trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif masing-masing faktor yang terdapat pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan sesuai dengan yang diharapkannya. Yang sembilan, penilaian dan konsensus atau judgment and consensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil dari sebuah penilaian yang berbeda. Yang 10, pengulangan proses atau proses repetition. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kekurangan AHP apa saja itu? Kekurangan AHP. Metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seseorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas yang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. Apa sajakah langkah-langkah metode AHP? Langkah metode yang pertama, 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang kita pecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dan masalah yang ada, kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu, atau solusi yang tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama maksudnya.
Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas, akan disusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau melalui menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hierarki dilanjutkan dengan subkriteria jika mungkin diperlukan. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi. Mendapatkan informasi lain mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan. Untuk perubahan pertimbangan, pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas, yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgement dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Misalkan terdapat 3 kriteria dan 4 alternatif C atau C1, C2, dan C3 dan A1 sampai A4, maka kita akan melakukan 2 jenis perbandingan, yaitu membandingkan tingkat kepentingan suatu kriteria dengan kriteria yang lain. Akan membentuk matriks berukuran 3x3. Membandingkan suatu alternatif dengan alternatif yang lain terhadap masing-masing kriteria yang menghasilkan matriks berukuran 4x4. Terdapat 3 kriteria, maka akan dilakukan 3 perbandingan, yaitu membandingkan masing-masing alternatif kriteria 1 sampai 3. Yang keempat, menghitung faktor nilai eigen normalisasi. Perhitungan nilai vektor eigen normalisasi ini dilakukan untuk semua perbandingan berpasangan. Nilai ini merupakan bobot setiap elemen untuk menentukan prioritas elemen-elemen dan setiap matriks perbandingan berpasangan. Cara menghitung vektor eigen normalisasi adalah menunjukkan hasil perkalian baris dan kolom, lalu menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks 1, lalu membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Terakhir, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. 5. Memeriksa konsistensi hierarki. Konsistensi hierarki dilakukan dengan cara menentukan nilai eigen maksimal atau Xmax, menghitung indeks konsistensi atau CI, menghitung rasio konsistensi atau CR. Konsistensi perlu diukur untuk mengetahui apakah konsistensi antara objek yang dinilai adalah benar. Objek yang dimaksud adalah data penilaian pengambilan keputusan yang diisikan pada matriks perbandingan berpasangan. Rasio konsistensi ini diukur indeks konsistensi dibagi dengan indeks random yang berdasarkan pada ukuran matriks. Konsistensi yang diharapkan adalah konsistensi yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang 10% atau 0,1. Apabila nilai konsistensi yang melebihi 0,1 akan menyebabkan konsistensi tidak 100%, sehingga disarankan agar pengambil keputusan melakukan perbandingan ulang pada matriks perbandingan berpasangan. Terima kasih atau thank you.
Mohon maaf kalau materi yang saya buat ini tidak ada contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.